Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadiatul Adwiyah dengan NIM 22862061123 dari kelas 4D Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Nurul Mutakin MPD. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan cara membuat alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran atau CP. Pada modul Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dalam proses belajar, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian, proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap. Yang pertama ada memahami CP, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir merancang pembelajaran. Tahap yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam satu fase. Satu fase terdiri 1 hingga 3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran dalam satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan pendidik yang sama-sama mengajar dalam satu fase yang sama. Dengan begitu, pendidik dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang. Selanjutnya, 4 langkah dalam memahami capaian pembelajaran. Yang pertama ada memahami rasional, yang kedua memahami tujuan mata pelajaran, yang ketiga mempelajari karakteristik, dan yang keempat mempelajari capaian per fase. Langkah yang pertama adalah memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk memahami bagian ini, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti mengapa peserta didik perlu belajar mata pelajaran ini, dan bagaimana mapel ini berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, langkah yang kedua adalah memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk memahami bagian ini, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mempelajari karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Dan untuk memahami bagian ini, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti apa karakter dan elemen di mata pelajaran ini. Kemudian, langkah yang terakhir adalah mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk memahami bagian ini, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti apa yang akan dipelajari dalam fase ini. Ibu dan Bapak guru, pemahaman terhadap capaian pembelajaran sangat penting karena untuk memberikan layanan pembelajaran yang mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian, di sini ada contoh memahami capaian pembelajaran bahasa Indonesia di fase A. Langkah yang pertama adalah memahami rasional. Rasional mata pelajaran terdiri dari definisi mapel. Definisi mapel pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Kemudian langkah yang kedua adalah memahami tujuan. Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun.
Yang kedua, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mempelajari karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi modal dasar untuk belajar dan bekerja, karena berfokus pada kemampuan literasi, berbahasa, dan berpikir. Kemampuan literasi menjadi indikator kemajuan dan perkembangan anak-anak Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia membina dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator, pemikir kritis, kreatif, imajinatif, dan warga negara yang menguasai literasi digital dan informasional. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah mempelajari capaian per fase. Mempelajari capaian per fase ini bisa kita lihat dengan memperhatikan elemen. Contohnya, elemen yang pertama adalah menyimak. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar, serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural, dan seterusnya. Kemudian, sampailah kita pada tahap yang kedua, yakni merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, terdapat 3 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada capaian pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Dan yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi. Yang perlu kita identifikasi adalah kata kunci pada capaian pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Contohnya di sini pada elemen menyimak, kompetensinya adalah mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Kemudian lingkup materinya adalah media audio, teks aural, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Dan di sini merupakan contoh dari elemen lainnya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengelompokkan hasil identifikasi. Cara mengelompokkan hasil identifikasi adalah dengan cara membuat tabel. Yang pertama ada kolom kalimat capaian pembelajaran, yang kedua ada kompetensi, dan yang ketiga ada ruang lingkup. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah kita mengidentifikasi dan mengelompokkan, maka sampailah kita pada rumusan tujuan pembelajaran. Contohnya pada elemen menyimak, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menunjukkan sikap sebagai pendengar yang penuh perhatian. Yang kedua, menunjukkan minat dan tuturan yang didengar. Baik, tahap yang ketiga adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ini terdapat 2 langkah. Yang pertama ada kolaborasi, dan yang kedua menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut. Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan antara pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, maka guru kelas 1 dan kelas 2 harus saling berdiskusi dan berkolaborasi. Kemudian, langkah yang kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis. Menyusun tujuan pembelajaran yang logis dan runtut dari kompetensi yang di tingkat dasar ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka pemaparan teks dapat dimulai dari teks yang pendek atau sederhana menuju ke teks yang lebih panjang dan kompleks. Dan selanjutnya di sini ada petunjuk penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian ini adalah tahap-tahap dalam penyusunan ATP. Dan berikut adalah contoh alur tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase A. Yang pertama, pada elemen menyimak, maka alur tujuan pembelajarannya adalah tahap 1 yang pertama, menunjukkan sikap sebagai pendengar yang penuh perhatian. Yang kedua,
memahami pesan lisan dari media audio, teks aural, dan lainnya. Dan ini merupakan contoh alur tujuan pembelajaran dari elemen yang lainnya. Baik semuanya, itu saja video dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.